Dan kita ke informasi berikutnya, di mana satu unit motor yang melintas di terowongan Kebayoran Lama Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Senin pagi ini terbakar. Besarnya kobaran api membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya sebuah motor metik berwarna putih di terowongan ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga sebelum terbakar, motor mengalami korsleting di bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api yang langsung membakar habis seluruh motor. Kejadian berawal saat seorang pengendara melintas di jalan tersebut, tiba-tiba muncul api dan langsung membesar. Beruntung pengemudi motor tersebut berhasil menyelamatkan diri. Itu api gimana, Bang? Ya, ini lumayan gede, meter atas. Pengemudinya gimana? Pengemudi nggak tahu di sebelahnya, lantai sebelahnya saya selamat sih. Berapa orang, Bang, pengemudinya, Bang? Satu kayaknya. Satu. Kebakaran motor bisa dipadamkan oleh beberapa petugas keamanan kantor yang ada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Pondok Indah dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, demo menuntut kepolisian menangkap pelaku penghinaan salah satu suku di Sulawesi Tenggara berujung bentrok. Polisi membubarkan massa dengan melontarkan gas air mata dan dibalas lemparan batu oleh massa. Aksi demonstrasi di pertigaan kampus Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Polisi berupaya membubarkan massa dengan melontarkan gas air mata. Pembubaran massa dilakukan karena aksi demonstran telah mengganggu ketertiban dengan memblokir jalan MT Haryono dan Hea Mokodompit, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Demo awalnya berjalan tertib, namun karena adanya sejumlah penyusup yang memblokir jalan hingga menimbulkan kemacetan. Sehingga polisi membubarkan massa namun dibalas dengan lemparan batu oleh massa. Sudah kami sampaikan bahwa aksi pemblokiran jalan dilarang, melanggar aturan hukum. Kasihan warga Kendari yang lewat di sini. Diingatkan secara persuasif tidak bisa, namun mereka tetap melakukan upaya untuk memblokir, menutup akses jalan ya. Kami melakukan upaya tegas. Demo bentrok ini berawal saat massa berunjuk rasa di Mapolda Sultra, menuntut kepolisian menangkap pelaku penghinaan salah satu suku di Sultra. Usai ditemui oleh pihak kepolisian, massa kemudian melempari polisi dengan batu. Polisi pun membubarkan massa dengan gas air mata. Unjuk rasa tuntut perusahaan peduli lingkungan dan berdayakan warga berlangsung di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu pemirsa, aksi demo terkait kriminalisasi hukum berlangsung di depan gedung Mabes Polri. Ratusan warga desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan pintu masuk salah satu perusahaan. Massa mengecam sikap perusahaan yang tidak memberdayakan warga setempat, serta menyinggung kepedulian perusahaan yang sudah bertahun-tahun berdiri di wilayah mereka soal limbah lingkungan. Kita ingin dalam pengelolaan limbah, pengusaha SPS ini bisa kerjasama oleh pengusaha lokal. Itu karena hari ini belum berjalan seperti itu. Aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung Mabes Polri oleh massa jaringan Advokat Nusantara Senin siang. Massa meminta Kapolri menghentikan kriminalisasi kasus penipuan dan penggelapan di Sumatera Utara. Permohonan SP3 atas kasus tersebut didasari atas pelapor yang telah meninggal dunia. Bareskrim Polri sudah memeriksa kebenaran formil dan material, di mana pada saat pemeriksaan hadir pelapor, termasuk juga hadir ahli yang melihat dengan mata sendiri bahwa akte yang dipergunakan oleh pelapor di Polda Sumatera Utara penuh dengan rekayasa.
Kriminalisasi kasus hukum tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya usaha KPK menggiring Lukas NMB ke Jakarta bak sebuah drama. Lukas bahkan bergeming sekalipun KPK telah menetapkannya sebagai tersangka sejak 14 September 2022. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah pada 5 September 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB berulang kali bersikap tidak kooperatif lantaran masalah kesehatan. Hal ini membuat Lukas 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap rekening Lukas NMB atas permintaan KPK. Dari proses blokir diketahui politikus Partai Demokrat itu memiliki harta 33 miliar rupiah lebih. Angka tersebut berdasarkan laporan terakhirnya pada 21 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. PPATK juga menyebut uang mengalir dari rekening Lukas. Uang ini disetorkan ke kasino judi di Singapura. Nilainya pun mencapai 560 miliar rupiah. Selain itu, KPK menduga uang Lukas mengalir ke sejumlah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Dugaan ini menjadi salah satu materi yang didalami KPK. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kita ambil secepatnya. Setelah drama panjang, Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK pada Selasa siang 10 Januari 2023 saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Penangkapan ini terjadi setelah 4 bulan Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra lantaran kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di 2 lokasi berhasil diredam oleh aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang perdana Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang digelar secara virtual akhirnya ditunda. Pertimbangan utama dari penundaan tersebut adalah karena faktor kesehatan terdakwa. Hari ini Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB, menjalani sidang perdana secara virtual dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Sidang dugaan tindak pidana korupsi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana agendanya Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Namun dalam persidangan saat Hakim Ketua menanyakan soal kondisi kesehatannya, Lukas mengaku tengah dalam kondisi sakit dan tidak bisa mengikuti dengan baik jalannya persidangan. Penasihat hukum Lukas, Oce Kaligis, menegaskan komitmen kliennya untuk tetap hadir di pengadilan meskipun secara virtual akibat sakit yang dideritanya. Media melihat keadaannya bagaimana, biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan bagi sehat, Pak? Kita jamin kan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan hadir kan dia sendiri mengatakan tadi terus secara terang bahwa dia mau offline. Tapi ada maksudnya supaya orang melihat selama ini kakinya makin membengkak, biar orang lihat dia nggak bisa pakai sepatu itu. Hakim kemudian menunda persidangan hingga hari Senin 19 Juni 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi berikutnya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus mendorong penyerapan tenaga kerja lulusan siswa SMK lewat program magang ke Jepang. Nantinya, peserta yang lulus seleksi akan magang di sejumlah perusahaan Jepang dari berbagai sektor industri teknik. Gubernur Ganjar Pranowo terus menggenjot penyerapan tenaga kerja lulusan siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK di Jawa Tengah. Salah satunya lewat program magang ke negeri matahari terbit Jepang. Hal itu dikatakan Ganjar usai memberikan arahan pada pembukaan seleksi magang Jepang tahun 2023 di kantor Disnaker Trans, Kota Semarang, Jawa Tengah. Seleksi dilakukan secara ketat, mulai dari tes pengetahuan, ketahanan fisik, hingga wawancara. Ini kegiatan bagaimana kita mencoba membuka ruang seluas-luasnya agar anak-anak kita bisa bekerja di seluruh dunia, ya, seluruh dunia, sehingga serapan tenaga kerja kita bisa kita carikan jalan-jalan untuk mereka bisa mendapatkan tempat yang baik lah. Tentu pengalaman juga lebih baik. Rata-rata yang mereka punya pengalaman luar, nilai tambahnya banyak sekali. Nilai tambahnya banyak. Tahun ini program permagangan diikuti 550 pendaftar dengan waktu seleksi selama 5 hari dari 12 hingga 16 Juni 2023. Program magang ke Jepang ini diharapkan dapat membekali para siswa agar siap masuk ke dunia kerja, khususnya pengalaman di industri terbaik di luar negeri. Ya, pemirsa, keterbatasan fisik tak menjadi penghalang warga disabilitas di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Para warga disabilitas ini mampu berkreasi dan menghasilkan cuan dari bambu. Anda pecinta produk rustik seperti ini? Gemas ya, ada botol tempat minum dari bambu, toples dari bambu, nampan dari bambu, cantik-cantik ya. Tapi yang menarik lainnya dari karya yang berbahan dasar bambu ini ada juga loh, yaitu perajin yang membuat karya-karya cantik ini. Mereka adalah warga disabilitas yang menolak untuk berdiam diri dan ingin berkarya. Ya, mereka adalah sejumlah warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat yang sebelumnya mengikuti pelatihan untuk membuat tumbler atau botol tempat minum. Untuk satu tumbler itu kira-kira dari awal ya, dari pemotongan sampai kita beres finishing sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah satu tumbler per orang. Ada kesulitan nggak dalam membuatnya? Untuk sementara kesulitannya cuma di alat ya. Kita alatnya belum komplit juga, belum komplit semua. Harusnya ya ada mesin bubut juga untuk mempermudah pengerjaan. Program ini berjalannya kurang lebih 6 bulan ke belakang, dan kegiatan ini dipelopori oleh kampus, yaitu adalah trainer yang berasal dari disabilitas yang betul-betul memiliki motivasi dan semangat hidup yang sangat tinggi, sehingga kampus itu mensupport teman-temannya untuk membuat produk seperti ini. Saat ini mereka fokus untuk membuat tumbler bambu. Karena keunikannya, mereka harus memenuhi target pasar sebanyak 400 tumbler pada bulan ini. Satu buah harga tumbler pun bervariasi, yaitu mulai dari Rp150.000 untuk yang polos hingga Rp280.000 untuk tutup tumbler jenis LED. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk membelinya? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ahyu, iNews melaporkan.